Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia, Ibu Empat Anak Kremang. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau story time. Jadi aku bakal mau cerita tentang pengalaman aku selama aku punya ART. Ada pengalaman yang menarik, terus ada yang pengalaman buruk dan lucu gitu. Semoga video ini kalian enjoy gitu denger aku ceritanya, dan kita bisa juga saling sharing di kolom komentar. Apakah kalian juga punya pengalaman selama punya ART? Nah, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe, tanda kalian dukung channel ini untuk jadi lebih gede lagi. Jangan lupa juga untuk di like, share kalau kalian suka banget. Terus jangan lupa juga untuk follow akun sosmed aku yang lainnya di sini. Kita langsung aja ke videonya. Ini adalah cerita ART yang pertama. Jadi ini aku pertama-tama banget masukin orang lain ke rumah aku. Ini itu aku dapatnya dari tetangga aku juga yang kasih tawaran ke aku, ini nih gitu, ada orang yang mau ngebantuin kerja-kerja di rumah. Jadi karena aku percaya gitu sama tetangga ini, ya udah nggak apa-apa. Jadi aku ya udah, berarti kalau dikasihin ke aku berarti orang ini bagus gitu ya. Kerja lah tuh ya si ART yang pertama ini. Pertama kerja ya gitu, aku juga nggak punya standar kan kayak mana sih waktu mempekerjakan orang ya. Ya udah aku seenaknya dia aja gitu untuk kerja. Dan ternyata pas dia kerja, dia tuh ngepel gitu ya. Ngepel tuh cuma di tengahnya aja. Jadi dia tuh ngepel nggak bener-bener ngepel yang dari kiri ke kanan atau depan belakang yang kayak semuanya tuh dipel gitu. Enggak, dia ngepelnya tuh di tengah aja. Dan nyapu itu kayak diseret aja gitu. Kalau diperhatikan bener-bener sebenarnya rumah tuh nggak bersih meskipun udah dipel, disapu gitu. Dia tuh seneng kerja tuh dengan cara dia sendiri. Jadi kalau misalnya kita kepengen dia tuh kayak gini, pengennya dia tuh kayak A, atau kepengen dia tuh kayak B, dia nggak suka. Jadi dia kayak nggak suka diatur-atur. Pokoknya dia seneng kerja sesuka dia gitu aja. Setelah 3 bulan kerja, karena aku nggak enak kan untuk nge-cut orang sembarangan gitu aja, tapi tiba-tiba sebelum aku cut, dia 3 bulan kerja bilang mau berhenti karena ibunya sakit. Udah beberapa minggu gitu ya setelah si ART yang pertama itu keluar, datanglah gitu cek kayak mbak-mbak itu datang ke rumah aku minta kerja. Ternyata itu rupanya sepupunya ART aku yang pertama. Jadi katanya dia mau kerja, besoknya aku suruh aja dia untuk kerja. Ini tuh dia bagus banget gitu. Meskipun dia nggak terlalu bisa kerja, maksudnya nggak terlalu bersih untuk kerjanya, kemauan kerjaannya ada. Jadi kalau misalnya aku suruh A, dia ngikut gitu. Jadi mau dikasih tahu lah gitu kalau aku mau ini, iya gitu. Terus dia tuh orangnya jujur juga. Ini salah satu ART yang aku senang banget gitu. Jadi dia tuh kerjanya jujur, terus apapun yang aku tinggalin amanah gitu, ngejagain rumah. Karena kebetulan pas waktu itu aku sering banget kayak keluar-keluar atau nginap di rumah mertua aku, nginap di rumah orang tua aku, kayak suka pergi-pergi gitulah, dan rumah tuh sering kosong. Pas waktu itu ibu aku sakit, jadi aku berbulan-bulan nggak ada di rumah, dan akhirnya aku suruh dia untuk istirahat dulu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan lain boleh gitu untuk kerja gitu, tapi kalau misalnya mau nunggu aku sampai pulang ke rumah juga boleh. Tapi akhirnya dia milih untuk cari kerjaan lain karena dia juga punya tanggung jawab gitu di rumah. Akhirnya dia jadinya nggak kerja lah gitu. Jadi dari ART yang kedua inilah sering banget ngebawa orang untuk kerja di rumah aku gitu. Jadi dia tuh punya teman-teman yang juga sama kayak dia, suka ngebantuin atau nolongin kita di rumah gitu kan. Nah dia bawa lagi tuh temannya untuk datang ke rumah aku, bawa satu orang ini untuk kerja. Ini salah satu ART yang aku seneng banget sama kerjanya. Dia tuh kerjanya bersih banget. Aku tuh nggak pernah kayak ngelap meja kaca tuh sama mengkilat, dia ngelapin gitu. Terus dapur aku tuh jadi mengkilat banget. Kerjanya teratur. Kurangnya dia itu dia suka nggak masuk. Jadi dalam sebulan tuh ada 2 atau 3 kali dia tuh nggak masuk. Jadi aku kayak kesusahan gitu sih. Tapi sebenarnya ego aku aja gitu, karena kepengen orang tuh perfect. Padahal kan nggak ada ya manusia yang sempurna. Dia kerja tuh 3 bulanan, akhirnya dia berhenti, minta berhenti sama aku. Katanya dia hamil, jadinya dia nggak kerja lagi di rumah aku. ART yang keempat nih. Nah ini unik banget ART aku yang keempat ini. Dia tuh senang banget bersih-bersih. Memang dia tuh rajin banget. Jadi kalau misalnya dia tuh balik jam 11 siang, tapi biasanya dia balik jam 12 lewat kayak gitu-gitu. Jadi dia loyalitasnya ke aku tuh banget lah gitu pokoknya.
soal waktu tuh dia nggak ngitung-ngitung, dia pokoknya beres kerjanya pulang gitu. Aku juga seneng nih sama kakak ini karena rajin, tapi satu dia tuh kekurangannya dia suka mindahin barang. Jadi kalian bayangin, dia tuh pernah mindahin lemari aku dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang tanpa izin ke aku, jadi kayak seperti rumah sendiri. Jadi aku ngerasa kayak aduh, ini aku nggak seneng gitu, kayak barang-barang aku dipindah-pindahin, dan itu setiap bulan dia pindah-pindahin. Tapi ini ART-nya tuh rajin, dari luar sampai ke dalam tuh kerjaannya beres gitu. Nah lanjut ART yang kelima, dia ini yang ngebawa ART aku yang nomor 2 tadi. Karena aku udah kenal, dia udah aku terima aja. Sebenarnya rajin, kerjanya juga bagus, tapi dia suka banget nggak masuk. Jadi dia tuh dalam 1 bulan kerjanya tuh paling cuma 20 hari aja. Itu setiap bulan, selebihnya dia selalu punya alasan untuk enggak kerja. Misalnya hari ini anaknya sakit lah, besok nanti dia mau nggak kerja lagi tuh, neneknya meninggal, kakeknya meninggal, terus pupunya meninggal, kayak gitu-gitu. Pas waktu itu dia izin sama aku, bilang kalau anaknya sakit. Waktu itu aku memang mau keluar sama suami aku, mau pergi ke suatu tempat. Kalian tahu nggak, di jalan aku ketemu sama dia. Cuman kan aku di dalam mobil, dan mobil itu kan gelap, nggak kelihatan gitu ya. Aku lihat dia dari luar, dia nggak ngeliat aku gitu. Ternyata dia pergi dong, jalan-jalan sama suaminya. Jadi kecurigaan aku selama ini sama dia tuh bener ditunjukin sama Allah. Misalnya aku masak nih ya, aku tuh dulu karena aku punya anak bayi gitu, aku suka masak tuh pagi banget gitu, karena biar suami aku tuh bisa makan, terus anak aku bisa langsung makan. Jadi aku nggak sibuk lagi untuk masak ketika udah agak siangan, karena aku punya bayi kan. Aku tuh biasa masak setengah 6 pagi, pokoknya jam 7 pagi itu semuanya udah beres di atas meja makan. ART aku yang nomor 5 ini, setiap aku habis masak, udah aku tutupin tuh semua tuh udah rapi di atas meja, dia tuh suka kayak bukain makanan-makanan yang aku siapin tadi untuk suami aku, dan diambil gitu, terus dimakan-makanin sama dia tanpa seizin aku. Aku jadi kayak oh my god, ini ART aku yang paling banyak banget minusnya. Ini sebenarnya bukan aku curigaan sama dia atau cari-cari kesalahannya, enggak, tapi ini kayak spontan aja aku nemu gitu. Waktu itu dia kayak nyuci-nyuci terus ngapain lah gitu di belakang, dan aku juga di belakang. Aku lagi mau cari barang sesuatu gitu, terus aku buka-buka gitu lemari, buka-buka barang yang mau aku cari tuh aku cari-cari, tapi nemunya buntelan atau bungkusan gitu. Nah aku lihat kok aku nggak pernah gitu nemu sama buntelan atau bungkusan ini. Ya udah, dengan pikiran polos aku buka aja gitu buntelannya. Pas aku buka ternyata tuh dalamnya ada penggosok yang baru, penggosok cuci piring, tahu kan, busa yang itu 10 ribuan gitu harganya. Terus aku nemu ayam rendang yang baru aja aku masak 2 potong tuh dibungkus, terus dibuntelin lagi dengan kantong plastik. Dia tuh ngambil lauk aku untuk bawa pulang, dan spon busa cuci piring gitu. Kayaknya itu kalau dia minta gitu sama aku bakal aku kasih, tapi kenapa harus diam-diam, dan itu bukan sekali aja. Jadi aku udah gedek gitu kan. Aku juga nggak mau ada orang di rumah aku yang aku tahu dia tuh panjang tangan dari makanan, dari barang-barang, terus dia makin hebat lagi. Jadinya aku memutusin dan sangat-sangat berat hati. Itu kayak udah aku tahan-tahan banget, ya udah mungkin dia berubah. Ternyata tuh enggak. Dikit-dikit barang-barang di rumah aku tuh suka ngilang-ngilang gitu. Aku cut dia, akhirnya udah dia berhenti kerja dari rumah aku. Lanjut ART yang ke-6. Jadi itu cuma gantiin ART aku yang katanya minta izin 1 bulan. Anak SMA yang masih sekolah untuk kerja di rumah aku. Waktu itu kan lagi COVID dan dia libur panjang, karena dia luang, akhirnya dia ngebantuin aku untuk nolong-nolong di rumah. Aku udah kayak ngedidik anak sendiri. Dia sambil belajar, kerja, berhenti sebentar terus belajar dulu. Dia tuh 1 bulan kerja di rumah aku. Lanjut ART yang nomor 7. Ini dia tuh cuma kerja 1 hari. Hari ini dia minta kerja, besok aku suruh kerja, besoknya terakhir juga dia kerja. Alasannya kenapa? Katanya suaminya nggak kasih izin. Ternyata dia kerja itu diem-diem gitu sama suaminya, dan masih punya anak kecil yang ditinggalin sama dia masih nyusu badan gitu. Akhirnya ya udah, aku juga nggak ngerti apa dia bertengkar sama suaminya atau apa, juga nggak ngerti. Pokoknya hari itu juga dia berhenti, besoknya nggak kerja lagi. Nah lanjut ART yang ke-8. ART yang ke-8 ini sebenarnya aku seneng gitu sama dia, cuman ya udah, dia punya kekurangan. Di ART aku yang 5 sama gitu, tapi dia tuh agak sedikit beda. Dianya tuh
tuh agak lambat sih, tapi beres dia kerja. Terus yang aku paling seneng dia tuh kalau nyuci pakai tangan gitu ya, nyuci bersih gitu, nggak sama sekali punya kecurigaan gitu sama dia. Dia nurut banget, kalau aku mau ini dia ikutin gitu, mau ini gampang banget lah gitu diatur. Sampai pada suatu saat suami aku kehilangan uang gitu. Suami aku tuh kan biasa suka taruh uang gitu ya di dalam aku celananya dan suka lupa gitu untuk dikeluarin. Aku sama suami aku ngetes gitu, kita tinggalin gitu uang 20.000 di dalam kocek atau saku celana suami aku, dan bener aja nggak dibalikin gitu. Nah, jadi itu dia cerita aku tentang ART yang pernah kerja di rumah aku. Jadi misalnya kalau kalian punya cerita juga, silakan tulis di kolom komentar biar kita bisa seru-seruan saling sharing gitu ya. Intinya di video ini manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kita bisa cari ART itu yang mendekati sempurna aja. Kalau bisa kita cari ART harus sama banget sesuai ekspektasi kita, yakinlah mams pasti akan kecewa. Untuk ngerjain orang di rumah kita tuh kita lebih toleransi aja gitu. Standar kita tuh kayak diturunin dikit gitu, jangan ekspektasi kita terlalu gede. Sekian videoku hari ini, semoga kalian seneng dengar cerita-cerita kayak gini. Kalau misalnya kalian seneng jangan lupa untuk like. Ya udah, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.